suruh nemenin pulang. apa? Takut kan? Suruh ngantar pacarnya tapi diikutin pacarnya lagi di belakang pernah. Piye? Ya tolonglah hargai kami juga. Kalau umpamanya udah ngorder ya tolong konsekuensinya jangan di cancel. Jalannya jelek, Pernah, Pak? terjal, serem. Halo teman-teman, masih ketemu lagi bareng Bontot. Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol sama beberapa profesi. Hari ini kita ketemu sama bapak-bapak ojek online di Kuto Arjo. Dan kita mau ngobrol-ngobrol keluh kesah dan seperti apa profesi mereka yang mungkin banyak orang nggak tahu. Kita udah ada Pak, siapa Pak namanya Pak? Harman. Pak Darman. Harman. Oh Pak Harman. Harman. Hariman. Harman. Harman. Namamu susah Pak. Ini Mas siapa? Pak Eko. Pak Eko. Maho. Pak Eko. Oke. Jadi kita ngobrol sama dua orang ini yang kebetulan hari ini mangkal di depan stasiun Kuto Arjo. Pak Harman udah sejak kapan Pak jadi ojek online ini? Kalau daftarnya itu tahun 2018 pertengahan. Mulai ngojeknya itu tahun baru tahun 2019. Mulai narik Mulai narik pertama kali. dan langsung gabung di Rock ini. komunitas Rock. Nah, Rock ini komunitas apa nih Pak? Komunitas Kuto Arjo, rider online cah Kuto Arjo. Oh, yang menaungi teman-teman Di Kuto Arjo Ojek online. driver Grab Gojek. Kalau di Purworejo ada lagi Pak? Ada banyak kalau di Purworejo. Yang menaungi Rock ini ada lagi nggak? Ya kalau di atasnya Rock ada komunitas POP namanya. Nah, POP itu apa Pak? Apa ya? Ada singkatan nih? Atau kalau Ada. nggak ada ya? Oh, ada. Ada tapi Apa? Lupa. POP. Purworejo Online Purworejo. Ya itulah kalian nanti. Intinya kalau Rock itu rider online cah Kuto Arjo Pak ya. iya Berarti Bapak di sini udah dari 2019. 19 Kalau Rock ini sendiri sejak 2017 mungkin ya. 2017. Dari awal ojek online ada. Nah, sambil nunggu RI Keng lewat. Awal mula Bapak menekuni profesi ojek online ini, kok bisa tiba-tiba jadi tukang ojek? Apa emang dari dulunya ojek pangkalan, terus beralih ke ojek online, atau sebelumnya apa terus jadi terjun di ojek online ini Pak? Saya itu dulu ngerantau Mas di Jakarta. Dari tahun 2005 sampai tahun 2018 akhir. Yaitu tahun 2019 saya udah pulang kampung nekuni nih ojek online. Aslinya mana Pak? Asli saya desa Sangobanyu Grabak. Oh, Sangobanyu berapa? Jadi sampai sekarang ini udah fokus di ngojek. Ya ngojek fokusnya, terus ya ada bisnis-bisnis lain lah. Nanti kita bahas bisnisnya ini tuh. Berarti dari 2019 sampai sekarang 2024. Udah 45 tahun ya Pak? Ya. 45 tahun. Ada keluh kesah ngojek itu apa Pak? Ya banyak sih Mas, kalau diceritain mungkin nggak kelar-kelar Mas. Ya, salah satu contoh yang menurut Bapak nyebelin. Entah ketemu penumpangnya nyebelin atau apanya, ada nggak Pak? Ya kalau Pasti ada sih harusnya penumpang yang nyebelin. ya banyak. Nah, satu aja. Kalau nyebelin itu ya tiba-tiba order terus di cancel, itu sangat nyebelin. Itu ada Pak? Banyak. Itu nyebelin. Ya Karena kalau di cancel, performa anjlok Mas, turun. kalau performa anjlok, Kita susah nyari orderan lagi. oh, Dapat orderannya kalah sama temennya. kalah. Oh, berarti kalau padahal yang cancel penumpang Pak ya? Iya. Itu buat kalian-kalian yang suka cancel, mereka sebel sama kalian. Terus kalau penumpang-penumpang yang nyenengin ada nggak? Ya ada juga sih Mas. Ada. Ada, pasti ada negatifnya, ada positifnya Mas. Yang suka ngasih tip atau apa? Ya ada. Ada Pak ya? Ya. Terus ada nggak hal yang nggak bisa dilupain gitu pas ngojek? Seumur hidup mungkin? Ya, Wah, banyak, jadi Mas. inget banget. Apa itu Pak? Contoh? Misal, Ya, ngantar penumpang jarak jauh yang
jalannya jelek, Pernah Pak? terjal, serem. Dari sini contoh, Dari sini pernah kemana yang Nyam- menurut Bapak itu jalannya kok serem? nyampe ke Kali Gesing. Kali Gesing. Ya, pernah. Serem maksudnya jalannya, tapi kalau serem dalam arti, kadang kan kita lihat-lihat kayak di sosmed cerita-cerita tentang ojek online yang entah fiktif atau apa, pernah ngalamin itu nggak Pak? Yang dalam arti katanya mistis gitu. Ya, kalau dengar-dengar sih ada, cuman alhamdulillah saya sendiri belum Belum pernah. pernah ada. Tapi kok temen Bapak ada nggak Pak? Kalau teman sih nggak ada, cuman belum. ya dengar-dengar orang aja ojek online sampai nyasar-nyasar begitu. Ada ya? Ada. Sampai katanya kalau di sosmed, di berita itu yang katanya sampai dibayar pakai daun. Ya, Itu Bapak belum pernah ngalamin tapi ya? alhamdulillah belum. Tapi cerita-cerita itu memang ada Pak ya? Ada. Kalau fiktif, order fiktif itu gimana? Kalau order fiktif itu ya semacam orderan penumpang ya. Kalau orderan penumpang itu orangnya nggak muncul. Tapi itu emang akun orang. Ya, Oh. ada namanya, ada alamatnya, tapi kita tungguin itu nggak ada penumpangnya. Itu Biasa- yang fiktif. Biasanya gimana kalau ada fiktif gitu? Berarti dia nggak ngensel. Ya, dia nggak cancel. Terus akhirnya gimana Pak? Ya, kita cancel sendiri. Kalau nggak di cancel kan kita nggak kerja-kerja, Mas. Nah itu masalahnya. Kalau penumpang itu cancel, performa turun. Ya, Kalau Bapak yang cancel, sama aja. sama aja. Ya, Berarti sama-sama aja nyebelin itu Pak ya? Lebih parah kita yang cancel mas. Oh malah? Nah, kalau driver yang cancel nih, Heeh. malah kan di covernya andurnya parah. Lebih parah. Karena dipikir nggak mau naik Pak ya? Sehingga semakin lama. Pesannya nih Pak, buat orang yang suka entah itu sengaja ngerjain atau emang nggak tahu kenapa kok cancel. Mau ngomong apa Pak? ya buat orang-orang yang udah ngorder tapi kok nggak ada penumpangnya, nggak ada orangnya, ya tolonglah pengertiannya. Kita juga kerja dari pagi bahkan sampai malam, bahkan nggak pulang sekalipun. Kita nyari duit buat keluarga, buat memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi ya tolonglah dibantu kami. Tuh jangan dikerjain karena mereka juga nyari duit. Karena sehari rata-rata berapa orderan Pak? Kalau dihitung rata-rata Normal. ya paling ya sekitar 5-6 lah. 5 sampai 6. Ya. Itu ada yang katanya target bonus atau apa itu? Kalau sekarang udah nggak ada bonus-bonus. Oh sekarang nggak ada? Ya, kalau dulu-dulu waktu awal jadi mitra ojek online itu ada bonusnya. Oh iya Sekarang makanya. udah nggak ada. Maka dulu katanya kalau dulu Ya. katanya kabarnya sampai ada yang dalam sebulan bisa sampai 6 sampai 10 juta itu benar Pak ya? Wah, kalau 6 sampai 10 juta nggak tahu. Tapi kalau saya dengar-dengar itu sekitar 2 juta sampai 3 juta bisa. Oh berarti yang dulu 6 sampai 10 juta mungkin benar. Tapi motornya dijual. Di kota lain mungkin Oh bisa jadi. Jakarta, Iya. Jogja. Soalnya dulu waktu awal-awal nongol ojek online kan beritanya banyak yang katanya kerja jadi apa terus resign demi Ya, ojek gitu banyak. kan. Teman saya juga banyak, Mas. Oh. Yang udah di PT karyawan tetap, dia milih keluar untuk ojek online. Dulu sempat ada fenomena itu kan ya. Ya. Banyak orang tiba-tiba ikut ojek. Ini mohon maaf yang diajak sana banyak ya Pak. Soalnya dia yang meja klik. Tetap Bapak diajak ngobrol. Siap. Ya. Nanti takutnya kok aku nggak diajak-ajak ngobrol gitu kan. Tapi selama Bapak ngojek di sini pernah ngalamin bentrokan nggak Pak sama ojek pangkalan? Enggak sih, Mas. Kalau saya pribadi nggak pernah. Soalnya saya sendiri tahu zona merahnya sebelah sini mana, Kutu Arjo sebelah mana gitu. Oh sekarang udah ada aturannya. Ya, jadi mengantisipasi aja, Mas. Kita jangan sampai melanggar aturannya dia. Oh jadi gunanya rok ini buat ya salah satu contohnya itu membuat peraturan sesama tukang ojek Ya, online sama yang pangkalan. ya. Contoh peraturannya gimana Pak? Ya, kita nggak bisa ngambil di area stasiun. Kalau umpamanya ada orderan masuk, ya penumpang itu harus jalan di pangkalan sini, Sini kalau ini dari stasiun ke arah timur. timur. Terus Ya. kalau ke sana Lampu merah tulip, itu penumpangnya mau jalan.
Ya ada yang mau jalan, ada yang enggak. Oh, seandainya nggak mau. Ya lebih baik di cancel aja. Oh, bilang gitu. Ya kitanya, soalnya ya kita udah tahu sendiri konsekuensinya. Hmm. Kita dapat denda. Oh, ada aturannya dan didenda. Ya. Contoh, ada yang order terus Bapak jemputnya ke depan stasiun. Iya. Dendanya apa, Pak? Ya dendanya ya paling berupa uang itu. Berapa yang Paling 250-an. dan itu tertulis Ya, disetujui sesama tukang ojek. ya itu udah persetujuan. Berarti intinya kalian di sini sama-sama ngojek dan nggak saling ganggu. Yang pangkalan di sana, yang ojek online di sini. Ya. Kalau Rock sendiri ini pernah ada kegiatan-kegiatan apa gitu, Pak? Yang sosial atau apa? Kadang kan kita lihat ada dari komunitas ojol gitu bikin kegiatan-kegiatan sosial. Ya dulu pernah ada bantuan-bantuan yang sifatnya sosial, ya membantu bencana-bencana. Contohnya bencana banjir. Terus ya pengkondisian bedah rumah pernah Pernah. itu. Terus ya perbantuan escort ambulan juga pernah. Oh, yang barusan ambulan gimana maksudnya? Ya escort ambulan. Jadi ngawal ambulan yang datang dari entah Jakarta, entah mana itu masuk ke area Purworejo itu di escort. Oh, terus ngontak Rock ini contoh. Iya, Dan kalian diminta untuk membantu itu. Iya. Dan itu ada, Pak ya? ada. Dan itu sah, Pak? Ada izinnya? Maksudnya emang boleh gitu? Ya kalau untuk itu saya kurang paham. Enggak, maksudnya emang kalian melakukan itu. Karena kadang kan kita nggak tahu. Iya, Kok itu ambulan dikawal ojol puluhan gitu. Kadang ada kan? ada. Nah, itu emang maksudnya emang itu dari Rock emang mengawal itu gitu? Iya, dari Rock sendiri ada. Oh, maksudnya emang itu salah satu yang kalian lakukan gitu kan? Iya. Bukan tiba-tiba ada ambulan kalian ikutin? Ya enggak, itu harus ada komunikasi dulu. Iya, maksudnya ada aturannya. Iya. Ini enggak, kita enggak tahu. Oh, benar. Eh, Hmm. Dan itu bukan cuman temen. Contoh misal ada temen meninggal, itu pasti emang kalian ikut ngiringi kan? Oh, iya. Kalau itu tadi bebas siapapun boleh. Bebas, umpama ada konfirmasi dari driver ambulan sana, Heeh. entah Jakarta, entah mana, entah Bandung, entah mana, konfirmasi dulu sama pihak Rock. Nanti Rock ngehandle, nyari jalan. Ini boleh nanya nggak Pak? Kalau contoh tadi kan Bapak bilang kalau dulu ada bonusnya, Ya, sekarang kan enggak. Otomatis pendapatannya beda dong. ya. Nah, iya kan? Bisa boleh dijawab nggak kalau dulu misal waktu ada bonus sehari bisa dapat berapa terus sekarang berapa? Kalau dulu itu bonusnya paling berapa trip itu dapat bonus. Entah trip 4, entah trip 8, entah trip 12, itu masing-masing ada bonusnya. Kalau dulu sehari mungkin bisa dapat berapa Pak? Kalau dulu sih masih Waktu zaman awal-awal itu masih rame ya Mas ya. Ya paling minimal 100 itu dapat Gampang lah ya. bersih dia. Gampang itu udah. Iya. Bensin, rokok, makan. Iya, 100 itu udah. Ibarat kata nyari duit 100.000 gampang Pak. gampang dulu. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya agak susah juga. Oh. Terus ngakalinya gimana Pak? Kalau anggap dulu kan untuk keluarga lah duit segitu. Nah sekarang karena nyari duit segitu susah, usaha lain Bapak apa nggak? Ada nggak untuk menutup kekurangan lah dalam arti yang tadinya dari ngojek dapat lebih, sekarang jadi berkurang kan? Ada usaha lain selain ngojek? Ya kalau ojek online itu kan namanya sistem ya Mas ya. Kita dapat orderan baru dapat duit. Ya kan? Makanya kalau saya pribadi ya solusinya nyari alternatif lain. Apa itu Pak? Jadi bisnis-bisnis lain gitu. Apa itu Pak? Ya kebetulan orang tua itu produksi balung kowo, terus kacang bawang, terus jahe bubuk. Jahe bubuk, Ya, minuman, minuman terbuat dari jahe bikin merah. sendiri Pak. Bikin sendiri. Sekarang ini udah ada mereknya belum Pak? 3 produk itu. Kalau merek itu udah ada Mas. Apa itu Pak mereknya Pak? Apa bawa? Nah, Kirain bawa, aku main ada makan kaca. gambarnya. Ada gambarnya ya? Iya. Nanti bisa kalau mau dicantumin, dikirim aja nanti gambarnya. Itu usaha siapa Pak? Usaha orang tua aku asli Mas. Jualannya di?
Jualannya ya online, lewat teman-temanku, lewat Online. akun. Lewat akun. Ya, Akun apa? ya akun TikTok. Oh iya, apa TikToknya Pak? Ya, TikToknya HR Harman. HR Harman di situ kalau mau beli-beli jajanan orang tuanya Pak Harman ya. Ya, boleh. Selain itu ada lagi. Apa nama makanannya itu belum ada berarti ya? Makanan Contoh itu misal keripiknya mereknya Rock juga. Rock. Keripik balung kuwo. Kanya kuwo. Balung kuwo berarti bikin sendiri. bikin sendiri, Mas. Warung ke warung atau dititipin kemana? Ya, ada yang warung ke warung, ada yang order teman. Belum tertarik ikut UMKM? Belum. Nih, Mas, jahenya. Oh ini jahenya, itu jahe Itu merah. juga mereknya. Jahe merah. Oh namanya kalau kalian mau nyari rumahnya Gerabak ya? Gerabak Pak ya? Aku banyu. Sangu Banyu berapa kalian bisa cari jahe merah Bu Gatot. Nah ini juga ada nanti gambarnya, tugas editor juga di sini nanti nongol. Ada nomornya di sini juga ini. Komposisi gula jahe merah, cara membuatnya rebus air putih lalu masukkan. Kalau sudah mendidih. Ini banyak khasiatnya ini Pak. Menghangatkan tubuh, meredakan masuk angin, menambah stamina. Menambah stamina Pak. Ya, Benar. ya betul. Bapak udah pernah nyoba? Pernah malah bola Bali, Mas. Bola Bali. Ngandik Oh, istri Bapak sekarang di mana, Pak? di Majalengka. Majalengka. Udah berapa lama di Majalengka? Ya, semenjak anak yang pertama TK Berapa tahun, sampai Pak? sekarang kelas 4, ya 4 tahun. 4 tahun. Berarti istri Bapak di Majalengka, Bapak di Kutoarjo. Iya. Terus nyoba stamina ini sama siapa? Kok bisa Bapak nyobain? Maksudnya ya ini kan menghangatkan badan, Mas. Oh. Jadi stamina apa? Arahnya ya. Kerja dong. Iya. Maaf, aku Daya tahan disuruh dia. tubuh. Dipikir stamina pria. Itu yang nyuruh. Tapi stamina pria juga nggak, Pak? Hah? Kalau itu nggak tahu ya. Tuh, pesanan dia Pak yang nanya Pak. Bapak ngambil semua orderan atau pilih-pilih Pak? Kalau saya sih karena orderannya susah ya saya ambil semua. Orderan mana yang dapat aku ambil, Mas. Orang diambil, GoFood diambil. Food juga diambil. Ada bedanya nggak? Kalau suruh milih GoFood atau milih narik orang? Kalau saya pribadi ya mending narik orang, Mas. Kenapa? Langsung kerja langsung dapat duit. Bedanya GoFood? Kalau food kan kita nunggu masakan matang dulu, Mas. Baru ngantar ke sana dulu, ngantar iya. ke rumah lagi. Iya. Tapi penghasilannya sama nggak itu Pak? Ya, Kalau narik orang misal tarifnya 10.000. Iya. Kalau GoFood karena ngantri lama ada bedanya nggak? beda, Mas. Oh lebih gede mana? Iya. Kalau food itu minimal 7.200 jarak terdekat. Kalau penumpang itu 8.000 jarak dekat. Misal, kan tadi kalau penumpang di cancel kan selesai. Ya. Kalau Bapak dapat GoFood misal, tapi dapat yang fiktif. Misal beli martabak, Ya. ternyata fiktif. Orangnya disamperin alamatnya, orang yang nggak ada, yang pesan nggak ada. Pernah ngalamin nggak Pak? Kalau saya pribadi alhamdulillah mudah-mudahan enggak pernah. Tapi teman di sini ada yang ngalamin gitu. Banyak. Nah itu terus gimana Pak? Ya biasanya kalau umpamanya sedikit foodnya ya paling dimakan keluarga bawa pulang. Oh gitu. Kalau banyak ya paling dirembes ke. Oh bisa. Ya. Dirembes ke perusahaan. Berarti ada ya Pak? Iya. Jadi ya balik lagi itu orang nyebelin Pak ya. Ya sangat. Iya. Kita udah niat kerja nyari duit tapi hasilnya begitu ya namanya rezeki ya Mas ya. Ya nggak tahu. Ngerti wong tapi sing order kira ngerti. Ya kalau ada konfirmasi mending Mas. Oh untuk siapa gitu? Ya, untuk harusnya. siapa, gitu. Nah itu kasih tahu itu Pak. Kalau misal mau mesenin orang boleh-boleh aja, tapi banyak yang seperti itu juga Mas. Tapi gimana? kan itu konfirmasi dulu. Ini buat atas nama ini, rumahnya ini gitu. Jadi jelas Mas. Itu namanya ya bukan fiktif juga. Itu nyata cuman ngorderin Orangnya buat lain. orang gitu. Kalau di berita-berita di sosmed kadang ada yang tukang ojek tapi di order bukan suruh jemput, suruh, bensinku habis ki,
dorongin sampai rumah gitu, ada kan? Ada. Pernah ngalamin juga Pak? Kalau saya pernah. Apa job desk yang contoh GoFood sama nganter, tapi di luar itu contoh bahkan sampai ada yang contoh itu dia ikutin suamiku biar gak macam-macam gitu juga kan ada kan? Nah, pernah nggak yang kayak gitu-gitu? Yang pernah Mas. Bapak alamin apa contohnya? Pernah. Ya macam-macam juga sih Mas. Mm-mm. Pertama, ya aku pernah order penumpang tapi suruh beliin bensin pernah. Suruh beliin. Ya. Heeh. Terus order penumpang suruh nyetep motor pernah. Nah, Terus order penumpang suruh Aja nemenin pulang. apa? Takut kan? Suruh nganter pacarnya tapi diikutin pacarnya lagi di belakang pernah. piye? Jadi pasangan itu cewek cowok toh, Hmm. itu yang order cewek. Mm-mm. Mungkin lagi berantem atau apa. Mm-mm. Aku nggak tahu. Ngorder kena saya. Mm-mm. Terus saya datang, ya seperti biasa. Ya aku antar penumpangnya cewek itu, tapi yang cowoknya itu di belakangnya ngikutin Oh. Sampai rumah. sampai rumah. Pernah cucuke banget. Tapi harusnya kan percuma kan, orang yang cowoknya itu di belakangnya. Oh, tapi itu berkah. Dari orang berantem kita bisa dapat rezeki, Pak. Ya, Tapi maksudnya ya, kalau berantem nggak usah nyusahin orang, tapi dibayar, Pak ya? jadi bayar. Sampai rumahnya. Iya, Ketemu orang tuanya nggak, Pak? ya enggak. Oh, siapa tahu. Cuma di depan rumahnya. Rumah-rumah. Mm-mm. Bisa jadi itu trik, Pak. Biar alasan. Oh, tadi dianterin. Oh, tadi dia dianterin tukang ojek. Terus bapak pulang, pacarnya masuk. Nah, bilangnya yang masuk rumah itu tukang ojek, Pak. Orang nggak nyampe masuk rumah kok mas. Nah, makanya bapak pergi yang masuk pacarnya. Terus yang dituduh bapak. Wah kalau itu bukan urusan saya lagi, saya udah pergi. Itu Ya kan? aja. Ya. Tapi kemarin sempat rame juga aplikasi ojek buat selingkuh. Iya, Pak ya? Pernah dengar berita itu kan nggak? Nggak pernah. Yang aplikasi ojol buat chattingan sama pacar. Nggak pernah, aku nggak Nggak pernah. pernah. Oh, jangan. Tapi pelaku kali ini pura-pura nggak tahu. Mas pernah dengar itu nggak? Belum. Emang gimana ceritanya? Wah, Maksudnya nggak ada yang dengar sih? ya malah kita nggak tahu mas. Mungkin Kalian ngerti nggak sih? Wah, Iya ini di kota lain. pelakunya malah ini. Enggak, berita nasional ini masuk berita, artis yang lakuin malah. Ya itu mah. Ada kemarin. Ya mungkin cuma Fokus buat di sini aja jadi nggak tahu konten berita aja mungkin. ojol lain. Kemarin itu enggak, maksudku sempat bingung. Kalau Bapak chattingan sama customer kan otomatis Bapak harus jadi driver kan? Iya. Customer bisa chattingan sama Bapak karena jadi penumpang. Bisa nggak kalau tiba-tiba customer chat sama customer nggak bisa kan, Pak? Customer sama customer Chattingan bisa nggak? nggak bisa. Nah itu maksudku Pak, kok bisa orang kepikiran selingkuh lewat aplikasi ojek? Berarti salah satunya harus daftar dulu jadi driver loh. Ngantri panjang effort loh Pak. Otomatis juga dia sepanjang aplikasi itu dipakai harus narik. Kalau nggak narik performanya turun. Iya. Kalau performa turun, Ya wassalam. hilang akunnya kan? Iya. Tuh selingkuh wes pakai aplikasi, effortnya harus narik ojek juga. Di rumah masih harus effort lagi ya. Kok ada orang kepikiran kayak gitu Pak? Tapi jujur itu baru dengar saya mas. Serius Pak? Iya. Buka baru dengar. nanti kalau Bapak pulang atau siapapun lihat. Ah. Selingkuh lewat aplikasi ojek online. Tapi sekarang orang-orang selingkuh aneh-aneh Pak. Kok arahnya ke sini sih? Iya. sekarang? Soalnya kalau kita ngorder itu sama customer itu nggak boleh yang saru-saru, nggak boleh yang romantis-romantis Iya. itu. Makanya ini bukan salah kode aplikasinya, bukan salah driver atau apa. Kok ada orang kepikiran melakukan itu loh Pak? Ya mungkin ada oknum tertentu. Iya itu memang Mungkin. makanya. Jadi bukan salah penyedianya, bukan salah tukang Iya. ojeknya enggak. Soalnya kita sendiri kalau ngechat penumpang yang genit-genit atau apa itu kita ngeri mati akunnya. Nggak boleh. Oh iya, Iya. ada juga. Ada kode etiknya mas. Kelacak kantor bisa langsung tewas akunnya. Itu kalau nggak salah yang di aplikasi itu sayang-sayang ya Pak ya? Manggilnya apa sih? Nah itu. Kalau kalian juga nggak boleh gitu berarti Pak ya? Nggak boleh. Makanya kok bisa Nggak itu kemarin bisa. rame. Heeh. Harapannya untuk teman-teman rock atau sesama tukang ojek di Kuto Arjo itu apa Pak? Ya semoga orderannya rame lagi. Terus ya jauhi yang fiktif-fiktif lah. Kita juga kerja serius toh, nyari uang niat dari rumah, bahkan sampai pagi kerja. Ya tolonglah hargai
kita sebagai tukang ojek online. Kalau ini sendiri komunitas ini sempat maksudnya sempat dilihat dari Pemda atau apa? Oh kalau di sana ada komunitas tukang ojek gitu. Walau gimana pun ini komunitas kan? Iya. Pernah ada yang datang gitu nggak Pak? Entah dari pemerintah daerah atau apa? Kalau itu Memperhatikan kalian gitu. kurang tahu ya Mas. Oh ini ya. Kurang Ya tahu. semoga nantinya juga ada bantuan-bantuan dari pemerintah daerah. Amin. Contoh mungkin apa Pak? Yang tempatnya ini siapa yang buat? Contoh mungkin tempat ini nanti ditambah apa agar kalau kena angin hujan kan tadi Ya. masih ginian siapa tahu nanti ada bantuan untuk itu. Nah ini tempatnya yang memilih untuk tempat ini siapa? Ya mungkin orang-orang senior rock. Akhirnya milih tempat ini. Iya. Rumahnya yang tadi Bapak itu. Iya. Berarti udah izin dan boleh Pak Udah ya? izin boleh. Ya. Terus apalagi pesan-pesan aja lah. Pesan-pesan terakhir nih yang untuk pesan-pesan untuk penumpang yang pengen Bapak sampaikan. Apa yang seandainya di depan Bapak ini banyak penumpang. Nah, Bapak pengen ngomong apa ke mereka-mereka ini? Ya gimana ya? Ya barangkali kalau para penumpang ini mau ngorder serius, mau diantar, kita kan cuma menawarkan jasa untuk ngantar-ngantar mbak-mbak, mas-mas. Ya tolonglah hargai kami juga. Kalau umpamanya udah ngorder ya tolong konsekuensinya jangan di-cancel. Karena kan kalau di-cancel juga performa kita turun, susah nyari orderan lagi. Jangan naik transportasi lain. Iya. Baik. Ya kalau udah order ya jangan naik ke aplikasi lain, armada lain. Jangan ngordernya online, naiknya pangkalan. Ya. Mending langsung ke pangkalan. Iya. Jadi nggak nyusahin kalian gitu Pak ya. Terus kalau kita ngasih tahu itu ya sesuai, contohnya tolong jalan ke pangkalan karena di area stasiun itu zona merah. Kita nggak bisa naikin penumpang sembarangan. Tuh. Kalau ngorder juga kalau jaraknya udah deket Pak ya. Kan biasanya penumpang kereta Pak ya. Ya. Mungkin kalau ngorder kalau udah sampai stasiun atau sampai Ya udah dekat. bebas Mas. Ya, Bebas masa- kalau ngorder. Oh iya, takutnya nanti Bapak nunggunya kelamaan. Ya ada juga Nah, yang iya kan, belum pasti nyampe ada kan? kereta tapi udah order itu Nah, ada kan juga. orangnya masih di Bekasi udah order. Lah kan kelamaan. Dulu pernah ada gitu. Tapi Enggak. nggak Bekasi juga sih. Kebumen. Oh, Kebumen. Ya, kereta udah mau deket lah, contohnya di Kebumen, contohnya di Jenar gitu. Kan itu juga mengganggu waktu, Pak ya. Ya sebenarnya sih iya, cuman ya mau gimana lagi timbang nggak dapat orderan. Itu masih deket. Perempuan dekat. Nah, Perempuan aja dianggap dekat berarti emang terlalu ini mereka. Terlalu jauh sih menurutku Pak, di perempuan udah order loh. Iya iya. 10 menit, Mana? 20 menit. Ya tapi ya nggak apa-apa, yang penting udah masuk orderan. Sampai Karena kan- sini di cancel. Nunggu orderan kan juga susah dapat Yaudah. orderannya. Intinya apapun itu semoga kedepannya makin baik lagi nih komunitas ini, semakin banyak yang tahu orderan ojek online di Kutoarjo, semakin banyak yang make. Amin. Usaha-usaha Bapak tadi semuanya lancar. Amin. Terus juga semua dimudahkan. Ini kita ada Masnya juga apa Pak? Doain yang baik-baik Pak. ya saling mendoakan kita sama mencari rezeki. Nah, Ya, dapat berkah. nah ke sesama teman-teman ojol pesannya apa ojol rebutan atau apa gitu. Ya, Apa kalau- ojol pelit-pelit nek punya rokok gitu. Kalau kita sih udah biasa-biasa aja, kalau ada rokok, kalau ada yang minta ya dibagi. Kalau nunggu sesama ojol itu nunggu orderan juga, kan namanya orderan itu kan kita nggak bisa milih-milih Mas. Orderan masuk ya udah itu yang dapat. Nah, terus kalau ada yang umpamanya penumpang yang mau ngorder tapi nggak ada aplikasi atau HP-nya mati, bisa offline. Cuman kan kita bisa ini temen lah, ngerti temen kalau umpamanya yang datang di sini Duluan. itulah yang dapat offline-annya gitu. Oh offline juga. Iya, Ini Bapak offline yang bisa. ngomong loh. Boleh offline ke sini. Iya boleh. Teman-teman pangkalan di sana nggak masalah, asal di sini. Iya. Hmm. Mungkin HP-nya mati nggak punya Oh aplikasi. iya iya. Nah,
Boleh, berarti sama-sama enak udah Pak ya. Iya. Nah ini kita punya kenang-kenangan buat Bapak. Siapa tahu besok mau dipakai Pak. Oh, Nah, nah, itu dijembreng Pak Dewi. oh, cuma Lihat. satu kayak masnya enggak? Nanti. Oh, nanti. Nah, itu ada di situ separuh hidup karena kita ngobrol-ngobrol biasanya sama orang-orang yang di hidupnya itu mendedikasikan hidupnya untuk sesuatu. Nah, contoh Bapak sekarang udah di ojek online ini. Oke, terima kasih. Semoga obrolan kita hari ini ada yang nonton, mau mendengarkan cerita kami dan apalagi ya Pak ya. Kalau ada salah-salah kata atau bercanda tadi mohon maaf Pak ya. Ya, Kita nggak sama-sama. berniat menyinggung atau menjatuhkan pihak manapun. Terima kasih Pak. Ya, Semoga lancar semuanya. amin. Terima kasih.